Halo, salam semangat. Jumpa lagi bersama saya Igusti Made Astawa dalam video belajar bersama BTIDP. Kali ini kita akan membahas tentang teori asam basa mata pelajaran kimia untuk kelas 11 semester 2. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Pernahkah kalian mencicipi perasan buah lemon? Bagaimana rasanya? Rasanya masam bukan? Pernahkah kalian mencicipi perasan daun sirih atau kapur? Bagaimana rasanya? Rasanya pahit bukan? Nah, lemon yang terasa masam ini mengandung senyawa asam, sedangkan daun sirih dan kapur yang terasa pahit mengandung senyawa basa. Tapi ingat, tidak semua senyawa asam dan basa dapat kita cicipi ya. Lalu, apakah senyawa asam dan basa itu? Nah, ada beberapa ilmuwan yang melakukan penelitian tentang senyawa asam dan basa, sehingga tercetuslah beberapa teori asam dan basa, yaitu yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, dan yang ketiga Lewis. Mari kita simak pembahasan teori asam basa yang pertama. Teori yang pertama dikemukakan oleh Svante August Arrhenius. Ia adalah ilmuwan asal Swedia. Teorinya dikenal dengan teori asam basa Arrhenius. Ia mengemukakan bahwa asam adalah senyawa yang melepaskan ion hidrolium H3O positif saat dilarutkan dalam air H2O. Untuk memudahkan, ion hidrolium H3O positif dapat disederhanakan menjadi ion H positif dan dengan meniadakan reaksi air. Sebagai contoh, asam bromida HBr akan melepaskan ion hidrolium saat dilarutkan dalam air dengan reaksi HBr bereaksi dengan H2O menghasilkan H3O positif dan Cl negatif, atau bisa ditulis HBr terionisasi menjadi H positif dan Cl negatif. Contoh lainnya adalah asam sulfat H2SO4 akan melepaskan ion hidrolium saat dilarutkan dalam air dengan reaksi H2SO4 bereaksi dengan H2O menghasilkan 2H3O positif dan SO4 2 negatif, atau bisa ditulis H2SO4 terion menjadi 2H positif dan SO4 2 negatif. Kemudian, basa merupakan senyawa yang akan melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air. Sebagai contoh, basa natrium hidroksida NaOH akan melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air dengan reaksi NaOH terion menjadi Na positif dan OH negatif. Contoh yang kedua, kalsium hidroksida CaOH 2 kali juga akan melepaskan ion hidroksida saat dilarutkan dalam air dengan reaksi CaOH 2 kali terion menjadi Ca2 positif dan OH2 negatif. Nah, itulah pembahasan teori asam basa menurut Arrhenius. Sangat mudah dipahami bukan? Teori asam basa Bronsted-Lowry. Mari kita simak penjelasannya. Teori asam basa yang kedua dikemukakan oleh dua ahli kimia, yaitu Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry. Teori mereka dikenal dengan teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana teori asam basa Bronsted-Lowry digagas dengan konsep serah terima proton atau H positif. Asam adalah senyawa yang memberikan proton atau donor proton, sedangkan basa adalah senyawa yang menerima
proton atau akseptor proton. Asam setelah mendonorkan proton akan membentuk yang dinamakan dengan basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menerima proton akan membentuk senyawa atau ion yang dinamakan asam konjugasi. Sehingga teori asam basa Bronsted-Lowry dikenal juga dengan pasangan asam basa konjugasi. Contoh reaksinya. Yang pertama, NH3 direaksikan dengan H2O berkesetimbangan menghasilkan NH4 positif dan OH negatif. Dari reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa NH3 setelah bereaksi dia berubah menjadi NH4 positif. Ini artinya NH3 mendapatkan donor 1 proton. Sehingga NH3 dan NH4 positif adalah pasangan asam basa konjugasi, di mana NH3 bertindak sebagai basa dan NH4 positif bertindak sebagai asam konjugasi. Kemudian H2O dan OH negatif merupakan pasangan asam basa konjugasi, di mana H2O telah mendonorkan protonnya sehingga berubah menjadi OH negatif. Itu artinya H2O bertindak sebagai asam dan OH negatif bertindak sebagai basa konjugasi. Reaksi yang kedua adalah HNO3 direaksikan dengan NH3 berkesetimbangan menjadi NO3 negatif dan NH4 positif. Pada reaksi tersebut dapat kita lihat bahwa HNO3 setelah bereaksi menjadi NO3 negatif. Ini artinya HNO3 telah mendonorkan 1 protonnya. Sehingga HNO3 dan NO3 negatif adalah pasangan asam basa konjugasi, di mana HNO3 adalah asam dan NO3 negatif adalah basa konjugasi. NH3 setelah mengalami reaksi berubah menjadi NH4 positif. Ini artinya NH3 mendapatkan donor proton. Sehingga NH3 dan NH4 merupakan pasangan asam basa konjugasi, di mana NH3 bertindak sebagai basa dan NH4 positif bertindak sebagai asam konjugasi. Nah, itulah teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Sangat mudah dipahami bukan? Tapi ada pertanyaan besar juga. Bagaimana jika senyawa tidak mengandung atom hidrogen? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak penjelasan teori asam dan basa yang ketiga. Gilbert Newton Lewis adalah ilmuwan asal Amerika Serikat. Ia memperkenalkan teori asam basa yang tidak melibatkan transfer proton atau H positif, melainkan serah terima pasangan elektron bebas. Teorinya dikenal dengan nama teori asam basa Lewis. Menurutnya, asam adalah molekul atau ion penerima pasangan elektron bebas atau akseptor pasangan elektron bebas. Basa adalah molekul atau ion pemberi atau pendonor pasangan elektron bebas. Contohnya, reaksi antara BF3 dan NH3 menghasilkan NH3BF3. Jika dituliskan struktur Lewisnya, maka dapat dilihat NH3 bereaksi dengan BF3. Pada NH3, atom pusatnya mengandung pasangan elektron bebas. Sedangkan pada BF3, atom pusatnya tidak mengandung pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas pada NH3 yang diserahkan atau digunakan bersama dengan BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi NH3BF3, sehingga NH3 bertindak sebagai basa dan BF3 bertindak sebagai asam. Baiklah, itulah teori asam basa Lewis. Mudah bukan? Kalian sudah mempelajari ketiga teori asam dan basa. Untuk mengasah kemampuan kalian, ayo kita latihan soal.
Perhatikan contoh soal berikut. Reaksi antara CH3COOH dan NH3 berkesetimbangan membentuk CH3COO negatif dan NH4 positif. Tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Pembahasannya, tuliskan kembali reaksi lengkap. Kemudian analisis senyawa mana yang bertindak sebagai pendonor H positif dan akseptor H positif. Dari reaksi tersebut, terlihat bahwa CH3COOH setelah reaksi menjadi CH3COO negatif. Ini artinya CH3COOH pendonor H positif, sedangkan NH3 akseptor H positif. Maka CH3COOH adalah asam dan CH3COO negatif adalah basa konjugasi. Sedangkan NH3 adalah basa dan NH4 positif adalah asam konjugasi. Mudah bukan? Demikian uraian materi hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ada 3 teori asam dan basa, yaitu yang pertama, asam basa Arrhenius berdasarkan pelepasan ion hidrolium dan hidroksida dalam air. Yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry berdasarkan serah terima proton. Dan yang ketiga, asam basa Lewis berdasarkan serah terima pasangan elektron bebas. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Dikbud NTB, saya bisa, hebat, luar biasa. Sampai jumpa.